Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak PRT Deputi Pemberantasan BNN, Pak Roy, Deputi Bidang Penindakan Badan POM, Direktorat Bareskrim, Pak Dirjen Bea Cukai, serta seluruh pejabat di lingkungan BNN serta tempat-tempat media yang saya cintai. Pertama tentunya kami dari Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, dan dari Kementerian Kesehatan tentunya baik dari dua sisi, baik narkoba maupun nanti kita berbicara tadi disampaikan juga temuan ya Pak terkait vape ataupun rokok elektronik, yang kita tahu bahwa sebenarnya rokok elektronik ini di banyak negara dilarang, bahkan tetangga kita seperti Singapura itu melarang adanya rokok elektronik. Kenapa? Karena potensi penyalahgunaannya besar, dan hari ini kita bisa melihat bahwa potensi itu nyata dan ada di negara kita. Tentunya dari kacamata kesehatan, pertama dari sisi kalau kita bicara dulu mengenai rokok elektronik ya, yang tadi tentunya kita tahu bahwa device-nya tadi kemudian disalahgunakan dengan memasukkan tentunya bahan-bahan yang tidak diizinkan atau bahkan bahan-bahan yang ilegal, atau tadi bahkan obat-obat yang terlarang yang disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Penindakan di Badan POM. Nah, dengan tanpa adanya bahan tersebut saja, rokok, kita tahu rokok dan produk tembakau adalah sebuah zat adiktif. Jadi dia akan menimbulkan suatu kecanduan. Bayangkan kemudian masalah ini kita bisa lihat ditambah lagi kalau dengan tambahan atau penyalahgunaan obat maupun bahan-bahan yang sifatnya psikotropika ataupun juga narkotika, dan ini pasti akan menjadi beban yang besar. Rokok saja tentunya kita tahu penyebab kematian tertinggi untuk jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskuler lainnya yang menyedot banyak pembiayaan BPJS kita bisa lihat, dan tentunya kalau kemudian ditambah dengan zat-zat lainnya termasuk zat narkotika itu dan obat-obat terlarang, pasti dampak lain selain akan menambah besar kecanduan, yang kedua adalah akan muncul penyakit-penyakit lain yang seperti menjadi penyebab kanker dan sebagainya. Nah, belum kita bayangkan anak-anak muda, anak-anak kita kalau kemudian kalau mereka tahu mungkin mereka lebih waspada ya. Tapi kalau mereka tidak tahu, kemungkinan terjadi overdosis atau OD itu yang kemudian kita sangat takutkan. Jadi sekali lagi terima kasih kalau Kementerian Kesehatan izin Pak Deputi BNN dan Badan POM, kami nggak punya tangan untuk penindakan Pak. Jadi terima kasih sekali hari ini bukan saja kita bisa melihat, dan saya rasa teman-teman media bisa kemudian menyampaikan bahwa penyalahgunaan device untuk rokok elektronik itu ada dan nyata di negara kita. Jadi sudah kita lihat dari hasil yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan terima kasih tentunya kami Kementerian Kesehatan membuat beberapa regulasi terkait bagaimana menjaga anak kita. Tadi disampaikan oleh Pak Karo bahwa kita ini 2030 bonus demografi. Kita nggak mau bonus demografi anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak bisa bersaing di kancah global, karena pada saat itu mereka adalah pesakitan dan yang tidak qualified tentunya menjadi tenaga atau sumber daya yang diharapkan oleh dunia. Nah, ini yang tentunya kita jaga. Memang usia-usia remaja itu adalah usia-usia yang penuh godaan, dan bahkan kalau kita lihat dari sisi penggunaan rokok elektronik itu memang menjadi tren di usia muda, karena dianggap bukan sebagai suatu rokok seperti rokok konvensional yang bisa menyebabkan kecanduan ya, dan kemudian dianggap lebih baik karena lebih bisa menjadi alternatif untuk rokok konvensional. Padahal itu semua adalah tidak benar, bahwa justru rokok elektronik kita lihat di banyak negara. Mengapa negara yang paling dekat dengan kita adalah negara Singapura dan Malaysia itu melarang rokok elektronik karena penyalahgunaan dan dampaknya yang jauh lebih besar daripada rokok konvensional. Sekali lagi kami terima kasih tentunya kerjasama dengan BNN, Badan POM dan Bea Cukai juga dalam hal ini
terkait bagaimana 4 pilar dalam rangka pengendalian tembakau. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dari kami dan Kementerian Kesehatan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan khususnya oleh BNN dalam upaya kita menjaga anak-anak kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Direktur waktunya. Mengangkat tangan nama dari mana, kami persilakan. Mas dari media apa Mas? Elsinta. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi kalau ada 2 pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah terkait dengan hari ini itu baru terungkap. Jadi ketika kita melakukan surveillance yang kita curigai terhadap satu kendaraan tersebut, ternyata di dalam kendaraan tersebut kami dapatkan seseorang, akhirnya kami periksa yang bersangkutan memang oknum anggota TNI. Keterlibatannya adalah dia ikut langsung berada di dalam mobil Pajero tersebut, sehingga kami simpulkan bahwa yang bersangkutan adalah pengedar. Artinya dia membawa barang tersebut dari Langsang menuju ke Bogor, yang disimpan tadi saya sampaikan di kompartemen di bagian belakang dari Pajero tersebut. Artinya yang bersangkutan tahu bahwa barang tersebut ada disimpan di sana. Jadi bukan bicara tentang pemakaian atau tidak, karena kami sudah pastikan bahwa yang bersangkutan adalah pengedar, membawa barang tersebut dari Aceh melalui Sumatera Selatan, kemudian melalui Bakoni sampai ke Padang ke Bogor, dan kami berhasil melakukan RPE di Bogor. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kaitan dengan DPO Fatur Rahman dan WW. Sejauh ini pemantauan kami terhadap F atau Fatur Rahman berada di Indonesia. Hanya yang bersangkutan menggunakan identitas palsu. Sehingga saat ini kami sedang buru yang bersangkutan, dan koneksinya yang pasti penerimaan barang itu tidak asal muasal dari Indonesia, khususnya sabu, termasuk Ekomidet itu barang di luar. Jadi terkoneksi dengan luar karena sumber asal barang berada di luar, bukan di Indonesia. Ekomidet maupun sabu tersebut. Kemudian termasuk WW sekarang masih berada di Indonesia. Kita lakukan pemburuan terhadap yang bersangkutan. Jadi 2 pelaku, 1 WW dan 1 Fatur Rahman yang menjadikan buronan utama kami akan kami kejar kebetulan lagi di Indonesia. Demikian Mas. Cukup Mas Heru. Kemudian kaitan dengan estimasi Bang, nilai ekonomis yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman di sini, dari semua operasi yang kita lakukan per hari ini, ya, kita bisa menyita, gitu ya, total yang bisa kita sita sebanyak sabu 136,5 kg, ganjanya sebanyak 147 kg, etomidet sebanyak 1.200 ml. Jadi kalau yang ada di sini adalah hasil pengungkapan yang dilakukan oleh BNRI. Kalau barang bukti yang ganja dan lainnya itu ada di BNRI masing-masing. Teman-teman boleh lihat secara daring yang ada di sini. Kemudian kalau kita melihat dari beberapa yang ada, kita bisa tidak mau bicara tentang nilai ekonomis Mas. Jadi lagi-lagi kita nggak mau mengkomparasi kasus ini atau nilai ini dengan ekonomi, tapi kita berhasil menyita atau bisa menyelamatkan potensi penyalahgunaan sebanyak 353.312 jiwa. Kalau bicara dana masyarakat tadi bicara ekonomis bisa 211,4 miliar. Jadi kira-kira itu gambaran yang kita lakukan terkait dengan operasi yang kita lakukan pada bulan April sampai bulan Mei hari ini. Demikian Mas. makasih Jenderal. Mas Heru, itu sudah cukup. Yang kami kejar-kejar adalah Fatur Rahman. Jadi asal muasalnya dari jaringan yang Fatur Rahman. Mereka adalah bagian dari jaringan yang di luar dari jaringan yang disita oleh Barreskrim beberapa hari yang lalu. Sesungguhnya kalau bicara tentang operasi saber, saber yang dilakukan atau dibentuk oleh Pak Kepala BNN tidak semata-mata, jadi tidak semata-mata karena lagu tersebut, tetapi operasi-operasi yang sudah kita lakukan selama ini adalah operasi terhadap kampung narkoba, dan teman-teman BNN paham bahwa diantaranya kampung Bahari, kampung Ambon, dan kampung lainnya di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia sudah kita lakukan, tetapi secara spesifik, ya itu kan
penindakan secara spesifik. Ada lagu yang viral, bukan mau viral no justice, kita tidak, selama ini kita juga bekerja. Oleh karena itu kita merespon masyarakat cepat. Ya, diantaranya adalah karena disebutkan di sana adalah satu wilayah di Batubara gitu. Itu yang kita respon dan kita lakukan pendidikan. Walaupun ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini di Sumatera Utara. Jadi kita merespon cepat. Operasi Saluan ini tidak hanya spesifik di Sumatera Utara, tapi 11 provinsi prioritas dan provinsi lain. Jadi ada provinsi lain, tapi 11 provinsi, salah satunya Sumatera Utara. Nah, ini akan berlanjut terus terkait dengan operasi yang dilakukan. Ini yang dibentuk oleh Pak Kepala BNRI dan dicanangkan, kemudian operasi tersebut berjalan. Kemudian yang kedua, tadi kami sebutkan ada cartridge. Mungkin fenomena yang terjadi ada perubahan. Dulu perokok konvensional dengan berubah sekarang merokok elektrik. Ternyata dari beberapa barang sitaan, datanya ada di kami semua, ada ribuan dan bahkan puluhan ribu cartridge yang masuk. Ya, dimasukkan atau disusukinlah celah pelaku memasukkan cartridge yang dimana disalahgunakan, ditempatkan itu pada device yang lain yang masuk kepada cartridge tersebut yang dikonsumsi oleh perokok-perokok. Nah, kaitan dengan regulasi silakan Kementerian, tapi yang kami lihat, kami identifikasi saat ini adalah beberapa sitaan cartridge yang ada masuk, bahkan ada yang melalui register lab dibuat. Yang ini tujuannya adalah memasukkan itu kepada device lain yang dipakai sebagai rokok elektrik. Demikian dari saya. Terima kasih Jenderal Roy. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada mereka sudah banyak kontribusi kepada bangsa. Kami rasa cukup waktu.